Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Santoso. Di sini saya akan membahas rangkuman materi pertemuan ketiga, yaitu Input, Output, Storage, Operating System, and Utilities. Yang masuk ke pembahasan pertama, yaitu input dan output. Input dan output merupakan bagian dari perangkat keras yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Misalnya mouse dan keyboard itu merupakan inputnya, sedangkan output itu monitor dan printer. Selanjutnya ada storage. Pengertian storage bisa ditinjau dari dua hal. Pertama, dari segi bahasa itu merupakan penyimpanan, dan dari segi praktik penggunaannya itu mengacu pada media yang digunakan untuk penyimpanan. Storage dibagi menjadi dua, yaitu primary storage adalah media penyimpanan di dalam komputer yang menyimpan data yang sedang aktif digunakan. Tujuannya untuk lebih mempercepat akses ke data tersebut karena kecepatan primary storage lebih baik daripada secondary storage. Contoh dari primary storage adalah RAM. Yang kedua ada secondary storage. Secondary storage adalah sebuah media penyimpanan data secara permanen yang disimpan untuk melayani pemrosesan data yang dilakukan oleh CPU. Contoh dari secondary storage adalah hard disk. Kemudian ada operating system and utilities. Operating system dan utilities itu adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi dapat ditemukan hampir di semua alat yang memiliki fungsi komputer, mulai dari handphone, video game, hingga superkomputer dan web server. Contoh sistem operasi modern adalah Android, BSD, iOS, Linux, macOS, Microsoft Windows, IBM, ZOS. Kemudian ada tipe sistem operasi. Yang pertama dari real time, itu merupakan sistem operasi multitasking yang digunakan, yang ditunjukkan untuk menjalankan aplikasi real time. Kemudian ada multi-user, itu merupakan sistem operasi yang memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer pada saat yang sama. Kemudian ada multitasking versus single tasking. Sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat, sedangkan sistem operasi single tasking hanya dapat menjalankan satu program. Kemudian ada sistem terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi yang mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Kemudian ada sistem embedded. Sistem operasi ini dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Sistem ini dapat beroperasi dengan sumber daya yang sangat efisien. Contoh sistem operasi ini adalah OpenWRT. Sekian dari saya untuk materi pertemuan ketiga. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.